Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training BBS bersyarat malam hari ini. Sebuah training yang sangat eksklusif, sebuah training yang betul-betul ini tidak semua orang bisa masuk ke training malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi betul-betul hari ini Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena sudah melampaui satu syarat khusus untuk bisa masuk ke training malam hari ini. Karena training malam hari ini hanya untuk orang-orang yang sudah ngajak 4 atau lebih, ya, yang Bapak Ibu sponsori langsung, ya, maka Bapak Ibu bisa berhak untuk ikut acara pada malam hari ini, ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Kami dari BBS ya mengucapkan selamat datang di era atau di step yang betul-betul ini akan semakin mempermudah untuk Bapak Ibu sukses di sini. Ya, jadi training BBS ya, training bersyarat BBS pada malam hari ini adalah pintu awal ya, pintu awal atau gerbang awal untuk Bapak Ibu memastikan sukses di project bisnis ini ya, khususnya di tahun 2020 ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk membangun bisnis Bapak Ibu supaya lebih maksimal lagi di tahun ini ya, dengan memaksimalkan momen acara training bersyarat hari Jumat. Jadi produksi sebanyak-banyaknya tim Bapak Ibu untuk masuk ke training hari Jumat itu adalah solusi yang paling efektif, paling cerdas, paling smart kalau Bapak Ibu betul-betul pengen sukses dalam waktu yang sangat cepat ya di project bisnis ini ya. Misalkan minggu ini Bapak Ibu ajak 4 orang, ya tim Bapak Ibu minggu depannya ajak 4 orang lagi, ya itu akan sangat luar biasa kecepatannya. Atau 2 minggu Bapak Ibu masukin 4 orang yang masuk kualifikasi, 2 minggu lagi masukin 4 orang masuk kualifikasi. Anda bisa bayangkan betapa kecepatannya sangat luar biasa bisnis Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memanfaatkan momentum acara hari Jumat, itu namanya Bapak Ibu bekerja cerdas. Ya, manfaatkan alat bantu training bersyarat dari Jumat itu untuk membangun momentum Bapak Ibu supaya kecepatannya betul-betul maksimal ya. Oke, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali buat Bapak Ibu ketahui untuk memastikan Bapak Ibu sukses di tahun ini ya. Oke, saya langsung masuk materi. Tolong lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya yakin Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu hari ini join project bisnis ini saya yakin punya impian. Ya, apapun impian Bapak Ibu, ya sekali lagi apapun impian Bapak Ibu, tolong hari ini betul-betul perhatikan materi yang saya berikan malam hari ini. Kalau Bapak Ibu betul-betul ingin mewujudkan impian Bapak Ibu tahun ini atau dalam waktu 1 tahun, ya, maka Bapak Ibu pastikan punya goal Bapak Ibu, pastikan punya goal. Goals-nya apa? Bagaimana caranya dalam waktu 5-12 bulan ya Bapak Ibu mencapai yang namanya passive income ya, itu 100 juta per bulan ya. Jadi ini Bapak Ibu, karena impian tanpa goal itu nothing Bapak Ibu, tidak akan kemana-mana. Jadi sekali lagi, impian tanpa goals itu Bapak Ibu tidak akan kemana-mana. Seperti Bapak Ibu keluar rumah ya, seperti Bapak Ibu keluar rumah ditanya sama orang mau kemana, Bapak Ibu tidak tahu, ya kan, tujuannya mau kemana. Apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu akan ya mutar-mutar, menghabisin waktu, ngabisin energi, menghabisin uang dan tidak akan pernah nyampe tujuan. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu tidak punya tujuan. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu tidak punya goals, ya Bapak Ibu juga akan ya dalam tanda kutip membuang-buang energi, membuang waktu dan tidak akan kemana-mana di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah pasang target, pasang goals, ya bagaimana dalam waktu 12 bulan, saya harus mencapai 100 juta per bulan, apapun caranya, apapun tantangannya, saya harus capai ini. Karena ketika saya mencapai 100 juta per bulan, passive income, maka untuk mencapai impian saya itu sangat mudah. Apapun impian Bapak Ibu, kalau sudah punya passive income 100 juta per bulan, itu sangat mudah Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana menaklukkan ini? Bagaimana Bapak Ibu memastikan dapat passive income 100 juta per bulan dalam waktu 5-12 bulan. Solusinya cuma satu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi solusi satu. Yaitu Bapak Ibu harus membangun aset. Ya, harus membangun aset. Tolong tombol noise-nya dimatikan Bapak Ibu ya.
Pak Umar ya. Tombol noise-nya tolong dimatikan, jangan sampai dihidupkan. Ya, jadi untuk menaklukkan passive income 100 juta per bulan ini, ya solusinya cuma satu. Bapak Ibu harus fokus membangun aset. Fokus membangun aset. Ya, nah asetnya itu apa? Yaitu aset generasi 1 sampai generasi 20. Nah, seperti apa aset generasi 1 sampai generasi 20? Ya, yaitu Bapak Ibu harus membangun ya leader, bukan member. Jadi bagaimana Bapak Ibu membangun leader generasi 1 sampai generasi 20. Itulah aset yang sebenarnya Bapak Ibu. Bukan member sekali lagi. Bukan member generasi 1 sampai member generasi 20. Tapi leader generasi 1 sampai generasi 20. Nah, sekarang bagaimana caranya memastikan Bapak Ibu punya aset generasi 1 sampai generasi 20 yang namanya leader. Ini juga solusinya cuma satu juga. Solusinya cuma satu. Dan ini sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu di training hari Senin. Ya, kalau Bapak Ibu lihat rekamannya dan itu ada di training hari Senin, ya, untuk memastikan dapat passive income 100 juta per bulan, ya, di situ saya bilang apa Bapak Ibu? Harus membangun aset. Nah, nyawanya aset itu ada di mana? Nyawanya aset itu ada di sistem BBS. Jadi Bapak Ibu harus fokus bekerja dengan sistem. Ya, fokus bekerja ya dengan sistem BBS 100%. Nah, sistem BBS itu apa Bapak Ibu? Ya, sistem BBS itu adalah 7 langkah sukses BBS. Ya, 7 langkah sukses BBS. Nah ini Bapak Ibu harus perhatikan. 7 langkah sukses BBS. Jadi lakukan 7 langkah sukses BBS itu 100%. Ya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahin. Nggak boleh hari ini cuma 3 langkah sukses atau 10 langkah sukses, nggak boleh. Juga ya harus 7 langkah sukses. Ya, namanya juga 7 langkah sukses, ya harus 7 langkah sukses. Ya, tidak dikurangi, tidak ditambahin. Lakukan ini secara 100%. Ya, maka kita pastikan Bapak Ibu akan sangat mudah sekali mendapatkan yang namanya aset generasi 1 sampai 20 yang berupa leader. Dan itulah yang akan memastikan Bapak Ibu punya passive income 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang Bapak Ibu harus perhatikan ya, nyawanya sistem, ya, ruhnya sistem BBS itu ada di mana Bapak Ibu? Ruhnya sistem BBS itu ada di duplikasi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak ada duplikasi, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem BBS. Ya, jadi saya ulangi, Bapak catat nih. Kalau tidak ada duplikasi di tim Bapak Ibu, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, tapi digerakkan oleh kekuatan Bapak Ibu. Bedakan menggerakkan bisnis Bapak Ibu dengan kekuatan Bapak Ibu dan bedakan antara menggerakkan bisnis Bapak Ibu dengan sistem BBS. Itu akan lain ceritanya Bapak Ibu nanti. Ya, itu seperti Bapak Ibu, ya, seperti tadi mesin sosis yang sudah saya kirim tadi siang. Bapak Ibu hari ini mau bikin sosis. Hari ini sudah punya bahannya nih. Ada daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging kijang. Bapak Ibu masukkan ke mesin sosis. Ya. Terus Bapak Ibu di mesin sosis tadi, ya, tekan tombol powernya kan. Nah, setelah itu mesin akan bekerja, maka otomatis dalam waktu tertentu daging itu akan jadi sosis. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hari ini tidak pakai mesin sosis, apa yang terjadi? Ya, ketika Bapak Ibu mau bikin sosis tapi pakai tangan Bapak Ibu, maka sampai kapanpun Bapak Ibu akan sulit sekali bikin sosis kalau pakai tangan Bapak Ibu. Berdarah-darah Bapak Ibu, berdarah-darah. Di bisnis ini pun, kalau Bapak Ibu membangun bisnis ini tanpa sistem, tanpa hari ini mesin BBS, maka dipastikan Bapak Ibu akan berdarah-darah di bisnis ini. Ya. Nah itu, duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Duplikasi itu Bapak Ibu belajar, praktekkan dan ajarkan apa yang Bapak Ibu pelajari, apa yang Bapak Ibu praktekkan kepada mitra bisnis Bapak Ibu. Itulah duplikasi. Kalau cuma belajar, yang pandai cuma Bapak Ibu. Cuma kalau praktek, yang hebat cuma Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini sedekah ilmu kepada mitra Bapak Ibu, Bapak Ibu berbagi informasi, berbagi ilmu, apa yang Ibu pelajari, apa yang Bapak Ibu hari ini praktekkan, itu baru namanya duplikasi. Bapak Ibu hebat, tim Bapak Ibu juga hebat. Itu. Ya, nah sekarang yang Bapak Ibu harus perhatikan,
ruhnya duplikasi itu ada di mana, Bapak Ibu? Nyawanya duplikasi itu ada di mana? Nyawanya duplikasi itu ada di pertemuan. Ya, jadi kalau nggak ada pertemuan, maka lupakanlah yang namanya duplikasi, Bapak Ibu. Ya, jadi gimana bisa terjadi yang namanya duplikasi kalau nggak ada pertemuan? Bagaimana Bapak Ibu bisa belajar dengan efektif? Bagaimana bisa hari ini berbagi ilmu kepada tim Bapak Ibu kalau nggak ada pertemuan? Ya, bayangkan gitu Bapak Ibu. Nah, nyawanya pertemuan, ya, ruhnya pertemuan itu ada di mana Bapak Ibu? Ruhnya pertemuan itu ada di training sama privat. Ya, makanya selalu saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa nyawanya bisnis Bapak Ibu itu yaitu training sama privat. Jadi bisnis Bapak Ibu dibangun dari training ke training, privat ke privat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak menggerakkan bisnis Bapak Ibu dengan training sama privat, itu sama saja tidak ada pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan berarti tidak ada duplikasi. Nggak ada duplikasi berarti bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Kalau bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, maka Bapak Ibu lupakan punya aset. Lupakan punya aset. Lupakan punya leader generasi 1 sampai 20. Dan apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu tidak akan pernah punya passive income 100 juta per bulan. Ya, jadi saya ulangi ini. Kalau Bapak Ibu membangun bisnis ini tanpa training sama privat, artinya Bapak Ibu jarang hadir di training sama privat, ya, maka ya dipastikan duplikasi tidak berjalan. Dipastikan 100% duplikasi nggak berjalan. Kalau duplikasi nggak berjalan, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Dan kalau bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, maka lupakanlah Bapak Ibu punya aset. Generasi 1 sampai 20 yang namanya leader. Mungkin Bapak Ibu punya member, tapi Bapak Ibu dipastikan tidak akan punya leader. Ya, dan apa yang terjadi ujung-ujungnya? Bapak Ibu lupakan punya passive income 100 juta per bulan. Passive income itu apa sih Bapak Ibu? Passive income. Passive income itu Bapak Ibu bekerja 5 sampai 12 bulan maksimal. Setelah itu Bapak Ibu tidak bekerja tapi tiap bulan dapat 100 juta per bulan. Itulah passive income. Kasar kata Bapak Ibu hari ini ya tidur sekalipun itu 100 juta tetap masuk ke rekening Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri 100 juta tetap masuk. Bapak Ibu hari ini ngapain saja itu 100 juta tetap akan masuk tiap bulan ke rekening Bapak Ibu. Itulah namanya passive income. Ya. Jadi bekerja 5 sampai 12 bulan, setelah itu panen tiap bulan 100 juta. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti itu, pastikan Bapak Ibu fokus membangun aset, pastikan Bapak Ibu fokus membangun leader generasi 1 sampai 20 ya, dan pastikan ya Bapak Ibu bekerja dengan sistem untuk membangun leader-leader di generasi 1 sampai 20. Dan pastikan untuk membangun sistem, pastikan duplikasi berjalan. Dan pastikan kalau mau duplikasi berjalan, pastikan Bapak Ibu menggerakkan bisnis ini lewat training sama privat. Ya, kalau solusinya seperti ini, maka yang gaptek pun juga punya peluang Bapak Ibu. Ya, yang gaptek, super gaptek pun juga bisa dapat passive income 100 juta per bulan. Kenapa? Ya, karena tinggal hari ini menghadirkan diri Bapak Ibu ke training sama privat dan mengarahkan timnya hadir ke training sama privat. Maka yang gaptek pun juga pasti bisa. Wong sekedar hari ini hadir dan mengarahkan timnya hadir. Ya, kecuali hari ini Bapak Ibu ya kita arahkan nantinya untuk jadi ya begitu masuk terus disuruh jadi trainer ya, nggak semua orang bisa sukses. Masa hari ini baru seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan terus Bapak Ibu diwajibkan jadi pembicara, diwajibkan jadi trainer, diwajibkan jadi mentoring, kan gaptek pasti akan lewat Bapak Ibu. Yang gaptek super gaptek juga nggak akan bisa gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar hadir dan mengarahkan timnya hadir, itu yang gaptek pun juga bisa gitu loh. Ya, maka di sini siapapun yang bekerja dengan sistem, maka yang gaptek pun akan lebih cepat nyampe garis finish dibandingkan yang tidak gaptek tapi tidak menjalankan sistem di bisnis ini. Ya, itu kabar gembiranya buat yang gaptek ya. Jadi peluang Bapak Ibu sangat besar kalau Bapak Ibu betul-betul serius bekerja dengan sistem di bisnis ini ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa kok training sama privat ini ruhnya bisnis Bapak Ibu ya. Kenapa kok training sama privat itu ruhnya bisnis Bapak Ibu, nyawanya bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu catat ada 3 alasan kenapa training sama privat ini nyawanya bisnis Bapak Ibu semuanya. Yang pertama,
Dengan training sama privat itu akan menjadikan Bapak Ibu mencharger semangat Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini justru kalau Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat, justru kalau tim Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat, itu yang membuat semangat Bapak Ibu itu semakin lama semakin berkurang. Jadi ini bahkan seperti kayak baterai handphone Bapak Ibu, ya semakin dipakai, ya maka baterainya semakin berkurang. Lah kalau hari ini Bapak Ibu berkurang terus tidak di charger baterai handphone Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti lowbat. Nah kalau lowbat dibiarkan nggak di charger, maka pasti akan mati Bapak Ibu handphone Bapak Ibu. Sama di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu harus mencharger semangat Bapak Ibu lewat training sama privat? Ya, karena Bapak Ibu ketika hari ini promosi dan presentasi di lapangan baik secara online dan offline, kira-kira banyak menjumpai yes or no? Banyak menjumpai apa yang Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu inginkan atau tidak seperti yang Bapak Ibu inginkan? Pasti hampir 90%, bahkan 95% itu kebanyakannya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau kebanyakannya no. Bahkan ya dalam tanda kutip orang-orang terdekat Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu itu ada yang melecehkan, ada yang menghina dan sebagainya. Nah, ini kan membuat kadangkala semangat Bapak Ibu itu jadi berkurang. Ya, semangat Bapak Ibu jadi berkurang. Hampir tiap hari mendapatkan hal seperti itu Bapak Ibu. Banyak penolakan, banyak pelecehan, banyak hinaan. Nah, kalau lupa Bapak Ibu mencharger baterai semangat Bapak Ibu, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira kalau Bapak Ibu lupa mencharger? Maka yang terjadi adalah baterai semangat Bapak Ibu makin lama makin berkurang. Kalau Bapak Ibu tidak mencharger, lama-kelamaan jadi lowbat, akhirnya apa? Wassalam. Muntaber, mundur tanpa berita Bapak Ibu. Itu pun yang akan terjadi sama tim Bapak Ibu. Maka perhatikan coba, member-member Bapak Ibu, mitra Bapak Ibu kan sekarang sudah punya 4 ke atas kan, 4 mitra baru ke atas ya. Coba lihat mitra Bapak Ibu yang jarang hadir ke training, yang hari ini yang tidak pernah hadir ke training sama privat, pasti bisnisnya nggak kemana-mana. Pasti bisnisnya nggak kemana-mana. Ya, cepat atau lambat mereka akan berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat aja. Maka bagi Bapak Ibu, kalau ada member mitra baru atau mitra Bapak Ibu nih, baik lama maupun baru, kok jarang hadir ke training sama privat, bahkan tidak hadir ke training sama privat, itu sudah lampu merah Bapak Ibu. Ya, sudah lampu merah. Selamanya akan jadi member, selamanya akan jadi member, tidak akan pernah jadi leader. Itulah pentingnya training sama private untuk mencharger semangat Bapak Ibu. Jadi ini dimulai dari diri Bapak Ibu, baru tim. Ya, charger dulu semangat Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa mencharger semangat tim Bapak Ibu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu hari ini training sama privat ini menjadi nyawanya bisnis Bapak Ibu semuanya? Ya, yang kedua adalah untuk memperbesar kapasitas Bapak Ibu. Memperbesar kapasitas atau wadah, ya, atau pengetahuan atau skill ya Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini, ya. Bapak Ibu harus sadari betul, ketika masuk ke proyek bisnis ini, itu wadah Bapak Ibu itu segede gelas, ya. Lah kalau wadah segede gelas, sementara Bapak Ibu pingin impiannya itu memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu, pingin lunasi hutang, pingin punya rumah impian, pingin hari ini punya penghasilan 100 juta per bulan. Kira-kira nih, kalau kapasitasnya segede gelas, sementara BU pingin yang impian BU terwujud, kira-kira bisa nggak BU? Ya, kira-kira bisa nggak dengan kapasitas segede gelas, dengan ilmu yang BU miliki ketika start masuk ke proyek bisnis? Nggak bisa BU. Seperti BU sekolah nih, SD, SMP, SMA, begitu masuk, ya terus BU tidak mau belajar, BU tidak mau membesar kapasitas, apa yang terjadi BU? Ya, jangankan lulus Bapak Ibu, jangankan di wisuda, naik kelas juga belum tentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jarang hari ini datang ke sekolah, jarang datang ke kuliah. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu harus belajar Bapak Ibu. Untuk meningkatkan kapasitas, itu solusinya cuma satu, harus belajar. Harus Bapak Ibu belajar untuk meningkatkan wadah kapasitas Bapak Ibu. Ya, belajar training, belajar privat, belajar training, belajar privat, ya kan, lihat rekamannya, bahkan mungkin Bapak Ibu inisiatif lihat cari ilmu-ilmu di luar training sama privat, ya, baca buku yang berkaitan dengan project bisnis ini baik secara online dan offline. Maka dari situ Bapak Ibu
wadah Bapak Ibu akan semakin lama akan semakin besar. Yang awalnya segede gelas jadi segede ember. Yang awalnya segede ember jadi segede tong. Yang segede tong akhirnya segede drum. Segede drum akhirnya apa? Segede hari ini kolam apa yang apa tandon itu tuh ya, segede tandon ya kan, akhirnya lama-kelamaan jadi besar lagi ya, segede kolam renang. Wadah Bapak Ibu segede kolam renang sehingga bisa menampung air yang banyak gitu. Ya sekarang kalau Bapak Ibu wadahnya segede gelas, terus Bapak Ibu ingin memasukkan air segede drum, kira-kira yang masuk segede gelas atau semuanya kebanyakan jadi tumpah lober semua Bapak Ibu? Ya lober semua Bapak Ibu. Yang masuk ya hanya segede gelas. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika wadah Bapak Ibu segede gelas, jangan harap Bapak Ibu punya passive income 100 juta per bulan. Yang akan Bapak Ibu dapatkan ya hanya segede gelas. Ya, segede gelas selamanya. Makanya Bapak Ibu, yang namanya belajar itu wajib di bisnis ini. Makanya Pak training sama privat itu saya wajibkan buat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas Bapak Ibu. Ya, tanpa ilmu, nothing. Tanpa ilmu tidak akan kemana-mana. Kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, apalagi sekarang di era digital, di era online, di era milenial, di industri 4.0, Bapak Ibu masih pakai teknik marketing konvensional atau teknik tradisional, lupakanlah bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, mending nggak usah buang-buang waktu, buang-buang energi, Bapak Ibu nggak kemana-mana. Ya, kemarin atau hari ini saya sharing pada Bapak Ibu apa bedanya ya teknik marketing tradisional sama teknik digital marketing. Nah, kalau Bapak Ibu masih mempertahankan teknik yang lama yang jelas-jelas sudah tidak relevan lagi dengan eranya, ya Bapak Ibu akan berdarah-darah bangun bisnis ini. Ya bukan hanya berdarah-darah Bapak Ibu, akan sulit sekali Bapak Ibu sukses gitu loh. Makanya Bapak Ibu harus mengupgrade kapasitas Bapak Ibu. Semakin besar kapasitas Bapak Ibu, maka bisnis Bapak Ibu juga berbanding lurus. Akan semakin berbanding lurus dengan ya sesuai dengan wadah Bapak Ibu. Ya kalau wadah Bapak Ibu hari ini segede ember, ya bisnis Bapak Ibu akan segede ember gitu Bapak Ibu. Ya kalau hari ini Bapak Ibu wadahnya hari ini segede tong, ya nanti besar lagi segede tong. Wadah Bapak Ibu segede drum, ya nanti yang Bapak Ibu tampung, ya tim Bapak Ibu juga akan segede drum. Gitu loh. Ya, jadi ingat, belajar itu wajib untuk membangun 100 juta per bulan. Ya, jadi nggak main-main 100 juta per bulan itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Itu kalau konvensional itu butuh modal 10 M luar gedung. Pak Kadir tolong jangan diklik ya Pak. Ya, Bapak Ibu tahu nggak, kalau mau dapat 100 juta per bulan, itu tuh modalnya berapa Bapak Ibu? Itu harus ngeluarin modal 10 M di luar gedung, di luar pabrik. Ya, berarti modalnya pasti lebih dari 10 M. Nah, hari ini Bapak Ibu kan modalnya cuma 38.000 Bapak Ibu. Nah, kalau modal 38.000, mental Bapak Ibu tidak seperti mental orang pengusaha 10 M, lupakan bisnis ini. Ya, apalagi kalau hari ini sudah ngomong ke saya, lu saya ikhlasin aja Pak, uang 38.000. Ya udah, mending nggak usah Ibu, buang-buang waktu, mending nggak usah. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu mentalnya seperti pengusaha yang mengeluarkan modal 10 M, Bapak Ibu nggak akan main-main. Mau main-main gimana uang modalnya udah keluar 10 M. Ya. Pasti dia akan fight, dia akan melakukan apapun caranya untuk gimana caranya balik modal 10 M tadi gitu loh. Ya, dia akan meningkatkan kapasitas apapun, kalau perlu belajar sampai kemana gitu, ikut training, ikut workshop, baca buku, walau luar biasa. Kenapa? Ya karena dia ingin balik modal 10 M gitu. Karena kalau dia tidak serius, maka 10 M akan hilang dengan sia-sia. Ya, makanya di sini Bapak Ibu sekali lagi, ya, mindset Bapak Ibu itu harus seperti orang yang mengeluarkan modal 10 miliar kalau ingin 100 juta per bulan. Makanya Pak, belajar itu menjadi wajib. Ya, jangan asal jalan, jangan asal jalan. Maka sekali lagi, lihat mitra Bapak Ibu, lihat member Bapak Ibu yang jarang training, jarang privat, apalagi jarang lihat rekaman, lihat aja. Kapasitasnya pasti nggak akan kemana-mana. Pasti akan selalu bertanya, dan selalu bertanya, dan selalu bertanya. Padahal jawabannya itu sudah ada di training, di privat, dan di rekaman. Ya, itu yang akan Bapak Ibu akan alami itu kalau punya member, punya mitra, ya sudah diarahkan untuk hadir ke training, hadir ke privat, lihat rekaman, tapi nggak hadir ke training, nggak hadir ke privat, nggak lihat rekaman. Wah salah Bapak Ibu, yang capek Bapak Ibu. Makanya di sini saya kasih patokan,
buat Bapak Ibu pegang, tulis di buku Bapak Ibu masing-masing. Siapapun member, mitra Bapak Ibu, ya, kalau sudah diarahkan lebih dari 5 kali, nggak hadir ke training, nggak hadir ke privat, tinggalin, ganti member yang lain. Nggak usah dibantu, nggak usah di apa-apain. Ya kenapa? Pasti akan buang-buang energi Bapak Ibu, capek. Mereka akan selalu bertanya dan bertanya. Ya, jadi patokannya 5 kali. Ya, kasih tahu sekali, oke, masih kita maklumi. Kasih tahu 2 kali, masih kita maklumi. Kasih tahu 3 kali, masih kita tolerir. Kasih tahu 4 kali, oke, lampu kuning. Kasih tahu 5 kali, nggak masuk ke sistem, nggak hadir ke training, nggak hadir privat, sudah lupakan. Ganti member yang lain. Bapak Ibu kan sudah tahu caranya kan, bagaimana membawa member 4 member kan. Pasti Bapak Ibu bisa membangun 8 member. Pasti Bapak Ibu bisa membangun 12 member. Ya, tapi kalau Bapak Ibu punya 4 member, punya 4 member, Bapak Ibu tidak punya mental seperti yang saya ucapkan. Bapak Ibu akan lemah kalau punya 4 member. Tapi kalau Bapak Ibu punya 20 member, Bapak Ibu akan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya 4 member, lemah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya 20 member, punya 30 member generasi 1, apalagi punya 50 member generasi 1, gampang Bapak Ibu. Nggak mau maju, nggak mau dibantu, udah. Ya sudah, ya nggak usah dibantu gitu loh. Bapak Ibu sudah hari ini mengarahkan semaksimal mungkin, mensupport semaksimal mungkin, ngingatin semaksimal mungkin untuk hadir ke training, tapi nggak hadir ke training, nggak hadir ke privat, ya bukan salah Bapak Ibu sebagai sponsornya. Bapak Ibu sudah memenuhi tanggung jawabnya, sudah mengingatkan berkali-kali. Ya, tapi kalau hari ini belum 5 kali, tetap harus diingatin ya Bapak Ibu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak mengindahkan, lupakan. Buang-buang energi, buang-buang waktu Bapak Ibu. Mending ganti member yang lain. Yang mau betul-betul mau serius, mau sukses. Ya, itu. Makanya perbanyak generasi 1 sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu bisa ngajak 4, maka saya pastikan Bapak Ibu akan tahu caranya ngajak 8. Bapak Ibu akan tahu caranya ngajak 12, akan tahu caranya ngajak 16, akan tahu caranya ngajak 20. Karena Bapak Ibu sudah tahu ilmunya untuk ngajak 4. Makanya training hari Jumat ini nggak sembarangan. Hanya orang-orang yang bisa ngajak 4 orang atau lebih gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ini untuk membangun momentum. Ya, momentum bisnis Bapak Ibu. Ya, sadari betul Bapak Ibu, ya, kalau masih di bawah 15 orang, Bapak Ibu masih bisa mentraining satu-satu. Masih bisa menghandling satu-satu. Tapi pertanyaan saya buat Bapak Ibu, kalau tim Bapak Ibu sudah di atas 15 orang, sudah di atas 20, sudah di atas hari ini 100, sudah di atas 500, sudah di atas 1000, sudah di atas 2000, sudah di atas 10.000. Pertanyaan buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih sanggup untuk mentraining mereka satu-satu? Masih sanggup untuk mendatangi mereka satu-satu? Walaupun online, masih sanggup untuk mentraining online satu-satu Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah sanggup. Berdarah-darah Bapak Ibu. Sekali lagi berdarah-darah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu betul-betul mau kerja cerdas, membangun momentum, artinya momentum itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu paham ilmu A, pastikan generasi 1 sampai 20 juga paham A. Kalau Bapak Ibu punya ilmu B, pastikan generasi 1 sampai 20 itu punya ilmu B. Kalau Bapak Ibu hari ini punya pemahaman ilmu C, pastikan generasi 1 sampai 20 juga paham C. Nah, supaya hari ini pemahamannya sama, hadirkan mereka ke training yang Bapak Ibu hadiri. Ya, apa? Ya training hari Senin, private hari Selasa, private hari Kamis, private hari Sabtu, training hari Jumat. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini sama-sama hadir dengan mereka, maka Bapak Ibu akan punya hari ini tim yang sama pemahamannya dengan Bapak Ibu. Contoh kayak hari ini. Hari ini ada beberapa tim Bapak Ibu yang hadir, maka mereka pun akan punya ilmu yang sama karena mereka mendengarkan ilmu yang sama dari saya. Ya, Bapak Ibu hari mendengarkan A, mereka juga mendengarkan A. Mereka hari ini belajar A, mereka juga belajar A. Itulah yang namanya kerja cerdas Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan mereka untuk hadir ke training sama privat, maka yang pintar cuma Bapak Ibu. Bapak Ibu paham A, maka generasi 1 sampai 20 nggak akan tahu A. Bapak Ibu paham B, maka generasi 1 sampai 20 lemah. Mereka lemah, tidak tahu B. Momentum Bapak Ibu tidak akan pernah kebangun. Momentum Bapak Ibu tidak akan pernah jalan. Nah, sekali lagi pastikan itu. Bangun momentum. Ya, sadari betul bahwa Bapak Ibu itu tidak hanya memimpin 15 orang, Bapak Ibu.
sadari betul dari sekarang, Bapak Ibu suatu saat akan memimpin ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Lah kalau Bapak Ibu tidak pernah hadir ke training sama privat, atau tim Bapak Ibu tidak hadir, atau jarang hadir ke training sama privat, lah kira-kira Bapak Ibu bisa nggak nanti mentraining mereka? Bisa nggak Bapak Ibu jadi pembicara? Bisa nggak mereka hari ini Bapak Ibu kasih arahan seperti hari ini saya memberikan arahan kepada Bapak Ibu malam hari ini? Ya, Bapak Ibu hari ini hadir ke training sama privat itu kan salah satunya kan belajar bagaimana nanti suatu saat saya itu bisa mentraining tim saya seperti Pak Trian gitu loh. Ya, sadari betul Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu akan mentraining ribuan orang di Bapak Ibu. Ya, sadari betul dari sekarang Bapak Ibu itu nantinya itu akan jadi pembicara. Makanya training hari Jumat itu atau grup BBS Smart Leader itu adalah grup untuk mencetak leader, top leader, dan mentor selanjutnya. Gitu loh. Karena Bapak Ibu selamanya tidak akan menjadi member. Bapak Ibu akan menjadi leader. Bapak Ibu akan menjadi top leader. Bapak Ibu akan menjadi mentor. Ketika Bapak Ibu jadi mentor, maka Bapak Ibu disitulah Bapak Ibu akan memberikan training, memberikan hari ini ilmu, memberikan sharing kepada tim generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu hari ini tidak pernah hadir, tim Bapak Ibu tidak pernah hadir ke training sama privat, lah kira-kira nanti Bapak Ibu punya apa ya? Punya ilmu nggak nanti untuk mentraining tim Bapak Ibu? Bisa nggak Ibu jadi pembicara? Bisa nggak Ibu jadi trainer nantinya? Ya, itu Bapak Ibu harus sadari betul. Makanya membangun momentum ini penting. Membangun momentum itu penting. Hadirkan mereka ke acara yang Bapak Ibu hadirin. Sekali lagi tulis di buku Bapak Ibu. Hadirkan tim Bapak Ibu, mitra Bapak Ibu ke training sama privat yang Bapak Ibu hadiri. Maka itu sama saja Bapak Ibu paham A, mereka paham A. Bapak Ibu paham ilmu B, mereka juga tahu ilmu B. Bapak Ibu paham ilmu C, maka Bapak Ibu juga tim Bapak Ibu juga paham ilmu C. Ya, itulah yang namanya membangun momentum. Ya. Nah itulah Bapak Ibu 3 alasan kenapa training sama privat ini menjadi nyawanya bisnis Bapak Ibu. Ya, karena training sama privat itu menjadi sarana untuk mencacer semangat Bapak Ibu dan tim, dan training sama privat itu menjadi sarana untuk pembelajaran Bapak Ibu untuk belajar, memperbesar kapasitas skill pengetahuan Bapak Ibu, dan dengan training sama privat ini untuk membangun momentum supaya pemahaman Bapak Ibu dan tim itu sama-sama punya pemahaman yang sama. Ya, itu yang Bapak Ibu sadari betul dari sekarang. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membangun bisnis ini tanpa training sama privat, apalagi jarang training, jarang privat, lupakan bisnis Bapak Ibu bisa membangun passive income 100 juta per bulan. Makanya bisnis ini sekali lagi nyawanya di mana? Ruhnya di mana? Di training sama privat. Kalau Bapak Ibu membangun bisnis dari training ke training, privat ke privat, maka di situ dipastikan duplikasi akan berjalan. Duplikasi berjalan, maka bisnis Bapak Ibu digerakkan oleh sistem. Ya, kalau bisnis Bapak Ibu digerakkan sistem, maka disitulah Bapak Ibu akan mudah sekali membangun leader generasi 1 sampai 20. Disitulah yang akan memastikan Bapak Ibu punya passive income 100 juta per bulan. Ya. Nah, selanjutnya ini ada alat bantu. Ya, alat bantu untuk memastikan ya duplikasi berjalan 100%. Ya, duplikasi berjalan 100%. Apa itu alat bantunya? Ya. Nah, alat bantunya adalah buku 7 checklist BBS. Maka saya harapkan siapapun Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup BBS Smart Leader atau sudah ikut training hari Jumat, maka wajib Bapak Ibu untuk ngeprint dan jilid buku 7 checklist BBS. Kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BBS, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kondisi tim Bapak Ibu. Dari A, B, C, D, kondisinya tiap hari seperti apa. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu. Ya, jadi sekali lagi, siapapun yang nggak punya buku 7 checklist BBS dan punya bukunya tapi tidak diisi, maka saya sudah tahu bahwa Bapak Ibu tidak peduli sama mitra Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak pernah tahu kondisi tim Bapak Ibu dari A sampai B sampai C dan seterusnya. Mereka gimana tiap hari Bapak Ibu nggak mau tahu. Mereka sudah bisa apa Bapak Ibu juga nggak tahu. Nah, buku 7 checklist BBS ini nanti akan saya bahas di sesi 2. Ya, saya akan bahas di sesi 2. Tolong nanti segera masuk ke sesi 2 supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana memaksimalkan buku 7 checklist BBS ini untuk menggerakkan
bisnis Bapak Ibu supaya betul-betul duplikasi itu bisa berjalan 100%. Jadi kalau tanpa buku 7 checklist BBS, maka saya sudah tahu bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah terjadi yang namanya duplikasi berjalan 100%. Ya. Kenapa? Ya karena buku 7 checklist BBS ini adalah buku untuk mengontrol, mengevaluasi, ya, dan hari ini mengetahui kondisi tim Bapak Ibu dari A sampai B, C, dan seterusnya. Nah, makanya Pak, di sesi 2 saya akan bedah 7 buku, 7 checklist BBS. Ya. Makanya tolong nanti segera masuk ke sesi 2 supaya Bapak Ibu betul-betul tahu caranya bagaimana memaksimalkan buku 7 checklist BBS untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Ya, kurang dari 1 menit, ini akan off. Ya, nanti klik link yang sama seperti tadi masuk si sesi pertama, ya, untuk bisa masuk sesi 2. Ya, kita tunggu. Ya, jadi sekali lagi, ya, untuk memastikan passive income 100 juta per bulan, pastikan Bapak fokus membangun aset, pastikan bekerja dengan sistem, pastikan duplikasi berjalan, dan pastikan bisnis Bapak Ibu dibangun dari training ke training dan privat ke privat. Ya, itu, dan pastikan buku 7 checklist BBS itu selalu Bapak Ibu pantau, evaluasi, kontrol setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, jangan punya buku 7 checklist BBS tapi didiamin, nggak pernah diisi, nggak pernah dilihat, nggak pernah dikontrol. Ya sama saja tidak punya buku 7 checklist BBS gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Ya, kita tunggu hari ini tinggal sedikit lagi sesi